tarda nada. Ey. Si le das chance de buscar no sé qué pedo en tu carro, así que mejor llégale. Amarra. Di awal film kita akan memperlihatkan iring-iringan mobil tim pasukan khusus Meksiko yang hendak menyergap bos mafia penjual senjata ilegal. Karena diketahui saat itu mereka tengah melakukan transaksi. Tim pasukan khusus ini dipimpin oleh Kapten Toro Estrada, ini orangnya. Tak berselang lama mereka sampai di tujuan. Namun sebelum turun, tim pasukan khusus itu melakukan yel-yel "Jaya, Jaya, Jaya" untuk menambah semangat mereka. Que no se tiene. ¡Ni la muerte nos detiene! ¿Qué hacemos? ¡Matar! ¡No soy lo que debo ser! ¡No soy lo que debo ser! ¡No soy lo que quiero ser! Di balik itu kita akan diperkenalkan dengan bos mafia yang dimaksud dan diketahui bernama Paredes. Hingga saat Paredes hendak melakukan transaksinya, tiba-tiba Toro dan pasukan datang lalu terjadilah aksi tembak-tembakan. Tak butuh waktu lama, Toro dan tim dapat menumbangkan semua anak buah Paredes. Kemudian Toro harus berduel dengan dua anak buah Paredes yang tersisa dan kita lihat bersama. Hanya dengan beberapa gerakan Toro dapat melumpuhkan mereka berdua. Selanjutnya Toro menghampiri Paredes yang kini sudah benar-benar terpojok. Sebelum ditangkap, Paredes mengancam kalau ia akan membuat Toro menyesal seumur hidup karena telah berani melakukan hal ini kepadanya. Dije que te iba a chingar, ¿no? Keesokan harinya terlihat Toro dan tim sedang melakukan pesta di markas sebagai perayaan keberhasilan mereka menangkap Paredes. Kemudian Toro menghampiri dua anak buahnya yang wanita dan laki-laki. Toro sangat berterima kasih pada kedua orang itu karena mereka telah banyak membantu. Tak lupa Toro juga berterima kasih kepada ajudannya yang bernama Patrick, sebab jika tidak ada Patrick semuanya tak akan berjalan lancar. Sore harinya kita akan dibawa ke markas militer yang mana di sana mereka sedang melakukan meeting dengan seluruh jajaran. Salah satu jenderal yang sedang mengisi pidato mengucapkan terima kasih kepada Toro. Karena baru kali ini ada tim pasukan khusus yang berhasil menangkap Paredes. Sang jenderal pun meminta Toro agar naik ke podium untuk berbicara sepatah dua patah kata. Dalam pidatonya pertama-tama Toro mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah banyak membantu. Kemudian Toro mengatakan kalau Paredes adalah mafia besar sekaligus mantan militer. Toro yakin kalau Paredes mempunyai backingan dari pihak militer. Dengan lantang Toro bersumpah akan membantai backingan Paredes. Tidak peduli dia berpangkat apa, yang pasti orang-orang seperti itu harus dilenyapkan. Mendengar pidato itu semua orang di sana bertepuk tangan memuji keberanian Toro. Setelah acara itu selesai, Toro dihampiri oleh atasannya yang bernama Kolonel Jenny. Di sini Jenny bertanya dari manakah Toro mengetahui kalau selama ini Paredes mempunyai backingan di militer. Toro menjawab kalau berita itu ia dapatkan dari informannya. Jenny pun meminta Toro agar terus semangat dan sebagai bentuk apresiasi darinya, Jenny akan memberi Toro dan timnya libur cuti selama 1 minggu. Es uno que tiene sus talentos, mi coronel. Disfrute su vacación. Hari berikutnya Toro memutuskan untuk liburan ke pantai bersama istrinya. Ternyata Toro tidak sendiri karena ia ditemani oleh Patrick si ajudan yang juga berlibur di sana membawa istrinya. Cántala pues. Cántamela. Amarillo.
Malam harinya Toro meminta si istri agar menunggu di kamar, sedangkan dirinya akan keluar sebentar untuk bertemu dengan Patrick. Toro pun turun ke lantai bawah lalu menemui Patrick yang sedang berada di kolam renang. Ketika bertemu, Toro membahas tentang siapakah kira-kira orang yang membackingi Paredes. Toro bersumpah jika seandainya dia jenderal sekalipun, Toro tak akan segan-segan menghabisinya. Di waktu yang sama, tiba-tiba listrik di hotel mati sehingga Toro dan Patrick pergi ke kamar masing-masing untuk mengecek istri mereka. Setibanya di kamar, Patrick dibuat plong karena istrinya baik-baik saja. Namun berbeda dengan Toro yang begitu syok tatkala melihat kondisi istrinya yang sudah dalam keadaan tewas mengenaskan. Di waktu yang sama, Toro diserang oleh orang yang menghabisi istrinya dan terjadilah perduelan. Terlihat mereka yang sama-sama kuat, namun akhirnya Toro dapat menumbangkan orang tersebut dengan cara ini. Selanjutnya Toro kembali menghampiri jasad istrinya dan ia pun hanya bisa menangis jadi-jadinya, tapi tiba-tiba ternyata orang tadi belum tewas dan sekarang Toro harus tercemplung ke dalam air dengan kondisi tidak sadar. 6 bulan kemudian memperlihatkan Toro yang baru bangun dari tidurnya. Rupanya Toro tidak tewas dari kejadian sebelumnya dan sekarang ia memutuskan untuk mengasingkan diri di desa terpencil. Sampai sekarang Toro masih belum terima kalau istrinya telah dihabisi dan ia bersumpah akan mencari pelaku sampai ke akar-akarnya. Toro juga sudah tidak aktif lagi di militer dan ia memutuskan untuk menyendiri di desa tersebut. Hari berikutnya saat Toro melamun sendiri, ia didatangi oleh Patrick, mantan ajudannya. Rupanya orang yang menyelamatkan Toro saat kejadian sampai menyembunyikan Toro ke desa ini adalah Patrick. Di sini Patrick mengajak Toro untuk ngopi karena tidak baik jika terus melamun sendiri di rumah. No se trata de eso. Si ya de por sí contenerlo encobachado corro riesgo. Setibanya di kafe, Toro bertanya apakah Patrick sudah mendapat informasi tentang siapa orang yang menghabisi istrinya. Patrick menjawab belum, tapi ia yakin kalau semua itu pasti ada hubungannya dengan penangkapan Paredes, sang bos mafia. Patrick berjanji akan terus mencari informasi tentang siapa dalang di balik pembunuhan istri Toro. Tak berselang lama Patrick ditelepon oleh istrinya yang meminta dia untuk pulang. Akhirnya Patrick izin pulang duluan, namun sebelum berangkat Patrick memberikan Toro sejumlah uang untuk biaya sehari-hari. Setelah Patrick pergi, Toro malah membelikan semua uang itu kepada Lotre, siapa tahu ia akan memenangkannya. Muchas gracias, joven. Que le vaya bien. Hari berikutnya ketika Toro sedang makan siang, ia pun tak sengaja melihat bapak-bapak di depannya yang sedang membaca koran. Di sini Toro dibuat terkejut karena di balik koran itu ada pengumuman pemenang lotre yang bernomor 25888. Toro ingat betul kalau nomor tersebut ia miliki, yang artinya Toro memenangkan undian lotre yang berhadiah 1 miliar peso. Dengan cepat Toro mencarikan kupon lotrenya yang ia simpan di saku jaket. Sayang sekali jaket Toro tertinggal di dalam taksi saat kemarin perjalanan pulang. Mau tidak mau akhirnya Toro mendatangi base camp taksi yang ada di sana. Setibanya di base camp taksi, Toro bertanya baik-baik kepada supir taksi yang membawanya kemarin tentang jaketnya yang tertinggal. Tapi supir itu malah memerintah teman-temannya agar mengusir Toro, hingga inilah yang terjadi. Así que mejor llégale, amarra. Sore harinya terlihat berita di TV yang menyiarkan Toro sebagai pemenang hadiah lotre 1 miliar peso. Sebelum pergi, para wartawan bertanya akan Toro apakan uang sebanyak itu.
Toro menjawab kalau ia akan menggunakan uang tersebut untuk mencari dan membantai para pelaku yang telah menghabisi istrinya. Por hacer con este premio. ¿Qué has planeado? Pues qué suerte, ¿no? Una disculpa por interrupción. Adegan berpindah kepada Patrick, si mantan ajudan Toro yang kini telah menjadi kapten di pasukan khusus menggantikan jabatan Toro. Tak lama Patrick dihampiri oleh Kolonel Jenny, atasannya, untuk bertanya apakah selama ini Patrick tahu kalau Toro masih hidup. Patrick menjawab ya, bahkan ialah yang menyembunyikan Toro sampai sekarang. Lalu Jenny mengatakan kalau sebelumnya ia melihat berita di TV tentang Toro yang memenangkan hadiah undian lotre. Dan uangnya akan digunakan untuk membalas dendam kepada orang yang telah menghabisi istrinya. Jenny meminta Patrick agar tidak ikut campur ke dalam masalah itu. Karena sekarang Patrick adalah kapten sedangkan Toro sudah bukan militer lagi. Mendengar hal tersebut, Patrick hanya bisa mengiyahkan perintah dari Jenny, atasannya. Nada más tenga cuidado, Titas. Hari berikutnya Toro mulai pergi dari desa lalu ke kota untuk menemui Patrick di apartemennya. Saat bertemu, Toro mengajak Patrick karena sekarang ia akan mulai bergerak untuk mencari pelaku pembunuh istrinya. Langkah pertama, Toro akan menculik Paredes dari penjara karena dia pasti ada kaitannya dengan ini semua. Sayangnya Patrick meminta maaf karena sekarang ia sudah tidak bisa membantu Toro. Patrick beralasan kalau dirinya takut anak istrinya akan menjadi korban, ditambah tugas di militer sekarang sedang banyak. Mendengar itu semua, Toro menjadi sedikit kecewa lalu ia pun pergi dari sana. Setelah itu Toro mengirim pesan kepada mantan 2 anak buahnya yang wanita dan pria untuk merapat ke suatu hotel. 2 anak buah Toro yang kebetulan sedang cuti, mereka pun langsung pergi ke hotel yang dimaksud. Setibanya di hotel, barulah kita diperkenalkan dengan kedua mantan anak buah Toro ini, yang wanita bernama Lola dan yang pria bernama Agus. Saat tiba di kamar, Lola dan Agus dibuat terkejut karena Toro sudah menyiapkan banyak sekali makanan mahal. Kemudian Toro juga memperlihatkan 2 tumpukan uang lalu mengatakan kalau semua uang itu untuk mereka, asalkan mau membantu Toro dalam mencari pelaku pembunuh istrinya. Tentu saja Lola dan Agus setuju, lalu mereka bertanya apa rencana Toro sekarang. Toro menjawab kalau ia akan menjelaskannya nanti di markas karena rupanya Toro sudah menyewa gedung untuk dijadikan khusus markas mereka. 2 jam kemudian terlihat Toro, Lola, dan Agus yang sudah berada di markas. Barulah di sini Toro menjelaskan kalau rencananya sekarang adalah menculik Paredes dari penjara. Toro akan menyewa lagi 2 tentara bayaran dari luar untuk membantu mereka dalam menjalankan misi ini. Lola sempat bertanya kenapa Toro tidak mengajak Patrick. Toro menjawab kalau Patrick tidak bisa ikut dengan alasan sibuk bekerja. Kemudian Toro membahas strategi bagaimana mereka bisa masuk ke dalam penjara Paredes yang masih ditahan di pangkalan militer. Setelah dirasa mengerti, mereka pun segera bersiap untuk menjalankan misi itu. Singkatnya, Toro, Lola, dan 2 tentara bayaran lain dapat dengan mudah berkamuflase menjadi tentara yang bertugas di kamp militer. Sedangkan untuk Agus, ia standby di mobil sambil meretas kamera CCTV. Tak lama Agus memberitahu kalau semua CCTV sudah berhasil diretas sehingga Toro dan yang lain segera masuk ke tempat di mana Paredes ditahan. Setibanya di sana, ternyata selama ini Paredes diberi fasilitas seperti rumah pada umumnya, bahkan Paredes diberi wanita untuk mengasah Totong. Kemudian Toro CS datang dan langsung melumpuhkan Paredes. Dengan sangat berhati-hati mereka pun membawa Paredes melalui jalur belakang lalu masuk ke dalam mobil Agus yang sudah standby menunggu.
Singkatnya, Toro sudah tiba di markas, lalu ia pun segera menginterogasi Paredes sambil menyiksanya. Toro bertanya apakah benar pembunuhan istrinya masih orang-orang dari Paredes, dan siapakah orang yang selama ini membacking Paredes. Awalnya Paredes tidak mau menjawab, namun karena Toro terus menyiksanya, akhirnya ia mau membuka mulut. Paredes menjelaskan kalau yang menghabisi istri Toro memang masih anak buahnya. Semua itu Paredes lakukan atas motif balas dendam karena Toro telah berani menangkapnya. Sedangkan untuk yang selama ini melindungi Paredes masih dari kalangan militer berpangkat tinggi. Namun ketika Paredes akan menyebutkan nama orang tersebut, tiba-tiba di tengah peperangan, Toro CS memutuskan untuk kabur karena ia sadar telah kalah jumlah. Di tengah perjalanan, sayang sekali mereka harus dikejar lagi oleh satu mobil hingga terjadi aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan. Setelah kejar-kejaran cukup lama, akhirnya Toro dapat kabur dari orang tersebut. Setibanya di tempat aman, Toro, Lola, dan Agus kembali berunding membahas tentang siapakah yang menyerang tadi dan kenapa mereka bisa tahu markas Toro. Lola berasumsi kalau mereka pasti tentara bayaran suruhan dari orang yang selama ini melindungi Paredes. Lola lanjut memberi saran kalau sekarang orang satu-satunya yang dapat membantu mereka menemukan siapa dalang dibalik semua ini adalah Patrick, dengan cara mengakses komputer militer dari dalam. Akhirnya Toro akan mencoba menghubungi Patrick besok pagi. Keesokan harinya Patrick yang sudah menerima telepon dari Toro, akhirnya ia mau membantu dengan cara melihat data komputer militer. Patrick membuka berkas Paredes untuk mencari tahu teman dekat atau kerabat Paredes yang bisa diinterogasi lebih lanjut. Tak lama Patrick berhasil menemukan data tentang tangan kanan Paredes yang bernama Juan Carlos. Ternyata selama ini Juan masih bebas berkeliaran, jadi dipastikan ia tahu betul tentang siapa orang yang telah melindungi Paredes. Dengan cepat Patrick memberitahu Toro akan hal tersebut sekaligus dengan memberi alamat detail Juan. Adegan berpindah kepada Toro yang saat ini didatangi oleh Agus, anak buahnya. Di sini Agus mengatakan kalau sekarang ia akan pergi ke kantor dulu karena masa cutinya berakhir hari ini. Rencananya Agus akan meminta tambahan cuti karena misi dari Toro belum selesai. Toro meminta Agus agar berhati-hati sebab di sana banyak pengkhianat. Selanjutnya Toro mendatangi markas Juan yang sebelumnya telah Patrick berikan. Setibanya di sana, sayang sekali Juan tidak ada. Namun Toro melihat ada foto-foto istrinya yang artinya orang yang telah menghabisi istri Toro adalah Juan. Toro juga melihat di sana ada foto anak istri Patrick sehingga Toro berasumsi kalau target selanjutnya adalah anak istri Patrick. Saat kembali ke tempat aman, Toro menghubungi Patrick lalu memberitahu kalau Juan tidak ada di rumahnya. Tapi di sana terdapat foto anak istri Patrick, jadi sebaiknya Patrick harus segera mengamankan anak istrinya. Patrick menjawab kalau anak istrinya sudah ia sembunyikan di tempat paling aman. Kemudian Patrick mengajak Toro bertemu di tempat pemandian air hangat, karena ada beberapa hal yang akan ia bicarakan. Toro pun menerima ajakan dari Patrick sehingga ia meminta Lola untuk mengantarnya. Setibanya di sana, Toro meminta Lola agar menunggu di mobil, biarkanlah dirinya yang masuk sendiri. Saat di dalam, Toro langsung masuk ke ruangan privat untuk menunggu kedatangan Patrick.
Di luar, Lola yang melihat ada gerak-gerik mencurigakan, ia pun langsung saja memberitahu Toro kalau ini adalah jebakan. Dengan cepat Toro berusaha keluar, namun sayang semua pintu sudah dikunci. Tak lama Toro berhasil menemukan jalan keluar lewat jendela kamar mandi. Setelah di luar, ia langsung pergi menuju mobil Lola. Lola sendiri kini diserang oleh Juan si tangan kanan Paredes dan terjadilah perduelan. Beruntung Juan harus tertabrak mobil yang membuat Lola segera kabur dengan membawa Toro yang baru tiba. Sialnya Juan berhasil bangkit lalu melesatkan tembakan yang mengenai Lola. Dengan sigap Toro mengambil alih kemudi lalu meminta Lola agar bertahan. Di balik itu memperlihatkan Agus yang kini tiba di kantornya Jenny si kolonel karena untuk meminta izin tambahan cuti Agus harus menghadap kepada Jenny. Di sini Jenny bertanya apa alasan Agus meminta tambahan cuti. Agus berbohong dengan mengatakan masih ada keperluan keluarga. Jenny mendekati Agus sambil mengatakan kalau sebenarnya ia sudah tahu selama ini Agus telah membantu Toro dan tiba-tiba setelah Agus tewas, barulah kita diberitahu kalau yang selama ini membantu Paredes adalah Jenny. Bahkan Jenny mempunyai saham di bisnis jual beli senjata ilegalnya Paredes. Dengan pernyataan Toro saat berpidato yang akan memburu siapapun backingan Paredes di awal film, Jenny mulai merasa khawatir. Akhirnya Jenny memerintah untuk menghabisi Toro dan istrinya kepada Juan. Namun yang berhasil dihabisi hanya istri Toro saja. Jadi sekarang terungkap dalang dibalik semua ini adalah Jenny. Kembali pada Patrick yang kini mendatangi markas kedua Toro. Tentunya Toro langsung murka dan hendak menghabisi Patrick karena menganggap dia telah menjebaknya. Gara-gara Patrick, Lola harus koma dan sekarang sedang dioperasi oleh dokter. Patrick bersumpah kalau ia sama sekali tidak berniat menjebak Toro. Panggilannya dengan Toro kemarin telah disadap oleh Jenny. Jadi Jenny lah yang melakukan ini semua. Sekarang Patrick juga siap turun tangan membantu Toro untuk memburu Jenny. Mendengar hal tersebut akhirnya Toro sadar sehingga mereka berdua pun langsung bersiap. Keesokan harinya setelah istirahat full dan persiapan matang, Toro dan Patrick segera berangkat ke markas Jenny. Setibanya di sana, Toro dibuat syok ketika melihat Agus yang sudah dalam keadaan tewas sengaja disimpan di lantai bawah. Selanjutnya Toro dan Patrick menaiki lift untuk menuju lantai atas. Awalnya semua baik-baik saja, namun ketika mereka akan keluar dari lift, inilah yang terjadi. Akibat pertempuran itu, Toro dan Patrick harus berpisah. Patrick standby di lift melawan para anak buah Jenny, sedangkan Toro keluar lift sambil melawan para anak buah Jenny yang lainnya. Hingga di suatu waktu Toro berhasil dilumpuhkan lalu dibawa ke hadapan Jenny. Terlihat di sana juga sudah ada Juan Carlos si tangan kanan Paredes yang sedang duduk manis. Sebelum dihabisi, Jenny mengatakan seandainya saja Toro tidak banyak tingkah, pasti mereka akan baik-baik saja seperti dulu. Hingga saat Toro akan dihabisi, tiba-tiba di tengah perduelan, Juan Carlos dapat membuat Patrick tumbang, sedangkan Toro dapat menghabisi Jenny dengan cara ini.
Kemudian Juan Carlos berhadapan dengan Toro dan inilah aksi mereka. Perduelan mereka hanya sebentar karena Toro dan Juan Carlos saling menjatuhkan ke lantai bawah hingga mereka sama-sama menggelantung. Di waktu yang sama Patrick tersadar lalu ia segera membantu Toro. Sayang sekali Juan Carlos malah berpegangan kuat ke kaki Toro yang membuat Patrick kesulitan menariknya. Dengan sekuat tenaga Patrick terus berusaha menyelamatkan Toro. Tapi Toro yang merasa kalau semua dendamnya telah terbalaskan ditambah jika ia tewas maka Juan Carlos juga ikut tewas. Akhirnya ia nekat melakukan hal ini. Alhasil Toro dan Juan Carlos sama-sama terjun bebas ke bawah yang membuat mereka berdua tewas. Di akhir film memperlihatkan Patrick yang bertemu dengan Lola karena sekarang ia sudah sembuh total. Di sini Lola memutuskan keluar dari militer sedangkan Patrick akan meneruskan karirnya bahkan ia diangkat menjadi kolonel pengganti Jenny. Tamat! Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.